Garis Waktu adalah film yang buang-buang waktu. Dari awal kita semua tahu kalau film ini jadi pengganti film KKN di Desa Penari. Gue juga nggak tahu film ini dibuat secara buru-buru setelah layangan putus viral, jadi kayak ayo kita keluarin Reza Radian sama Anya Geraldine lagi gitu loh untuk gimmick-gimmick layangan putus, tapi sebenarnya nggak ada hubungan juga sama layangan putus gitu kan. Kesimpulannya menurut gue konflik di film ini terasa nggak menarik sama sekali. Menurut gue kayak ya udah pernah ada gitu loh berbagai film dengan konflik yang sama. Jadi pas nonton film ini kayak bukan sesuatu hal yang baru aja. Tapi intinya gue bahas dulu ya hal yang gue suka. Menurut gue ngomongin soal visual di film ini tuh kayak improvement banget dari film-film romance MD Pictures yang lainnya. Mulai dari sinematografinya, color gradingnya, production design-nya menurut gue ya lumayan lah, walaupun ada beberapa adegan yang masih kurang oke sih. Jadi ada sedikit adegan yang kurang konsisten aja gitu loh. Kita semua juga tahu lah ya kalau film ini diangkat dari sebuah novel. Gue pribadi juga nggak pernah baca sih novelnya, tapi entah kenapa gue ngerasa dialog-dialog di film ini jadi kerasa kaku dan juga cringe. Gue yakin banget sih pasti novelnya ini tuh punya dialog-dialog yang puitis, tapi ketika difilmin entah kenapa kok kayak aneh gitu ya, gue ngerasa ngelihatnya gitu kayak gitu. Dan ngomongin soal make up, menurut gue nggak ada bedanya sama sinetron. Maksud gue kayak dimanapun kapanpun harus wajib kudu cantik. Bahkan baru bangun tidur dia dikurung di kamarnya sama orang tuanya berhari-hari, dan itu nggak kelihatan kayak orang yang depresi dikurung di kamar gitu loh. Terus juga untuk soal poster filmnya, sebenarnya menurut gue poster filmnya ini nggak jelek, tapi kayak spoiler aja gitu loh. Ibaratnya kita ngeliat posternya kayak oh udah tahu nih pasti jalan ceritanya bakal kayak gimana. Juga sepanjang film banyak banget adegan-adegan flashback yang terus-terusan diulang, yang menurut gue kayak buang-buang durasi aja. Dan yang terakhir nih, 80% dari film ini kan banyak banget adegan nyanyi-nyanyinya. Nah kalau misalkan emang fokus filmnya tentang nyanyi gitu kan, kenapa sih dari awal nggak dipilih pemain yang emang dari awalnya penyanyi gitu loh. Jadi ketika nyanyi di film ini nggak perlu lip sync, dan nyanyinya itu bisa lebih natural juga dan bisa lebih bagus juga sih nyanyinya gitu kan. Jadi ya udah deh. Ini sih kalau misalkan kalian emang penasaran banget sama film ini, kalian baca novelnya, kalian suka sama pemainnya, ya silakan aja nonton filmnya. Tapi kalau bukan dari alasan-alasan itu, skip aja film ini.